Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalan Suherman, nomor induk mahasiswa 1909027025. Mahasiswa Pascasarjana UHAMKA, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu model strategi manajemen, yaitu PLC atau Product Life Cycle, atau yang disebut dengan siklus hidup suatu produk, yang pertama kali diperkenalkan oleh Levitt, yang hingga kini masih digunakan oleh pebisnis untuk menganalisa produk mereka. Definisi PLC atau Product Life Cycle adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya, dan PLC memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Konsep PLC dalam menentukan strategi pemasaran terhadap suatu produk, maka perlu dianalisis mengenai PLC dari produk sejenis yang dibuat. Karena hal ini disebabkan oleh produk atau pasar dan pesaing akan berubah sepanjang siklus hidup suatu produk. Kemudian juga dipengaruhi oleh suatu produk itu memiliki umur yang terbatas. Kemudian juga disebabkan karena penjualan produk akan mengalami tahapan tantangan yang berbeda, peluang dan masalah yang berbeda juga. Kemudian laba juga yang naik turun atau fluktuatif, dan produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufacturing, pembelian, dan SDM yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan PLC ada 4. Yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahapan pertumbuhan atau tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Yang pertama tahap perkenalan. Di dalam tahap perkenalan merupakan tahap awal perusahaan dalam memperkenalkan produknya. Dalam tahap ini barang yang baru mulai dipasarkan, dan dalam tahap ini juga pelaku perlu adanya kerja keras dan kesabaran yang cukup tinggi. Kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini konsumen mulai mengenal produk dengan jumlah dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat. Juga distributor dan penjualan itu banyak terlibat dan ikut mengambil banyak keuntungan juga. Dan dalam tahapan itu pasti dibedakan. Dalam tahapan pertumbuhan itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama pertumbuhan cepat, yang kedua adalah pertumbuhan lambat. Pada tahap pertumbuhan cepat, meski penjualan melonjak, tetapi tidak semua produk dapat mencapai tahap ini. Pada tahap pertumbuhan lambat, dilakukan usaha memodifikasi produk dengan menyempurnakan model guna memantapkan posisi produk. Dan bisa digunakan strategi jika perusahaan telah mengalami pertumbuhan yang lambat. Ada 6 strategi. Yang pertama, kualitas produk harus ditingkatkan. Yang kedua, harus menambah model baru dan model produk penyerta. Ketiga, perusahaan harus memasuki segmen pasar baru. 4, cakupan distribusi harus ditingkatkan dan mencari saluran distribusi lain. Yang kelima, buat sebuah iklan yang membuat konsumen memilih produk. Yang keenam, menurunkan harga jual produk. 3, tahap kedewasaan. Dalam tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan inti kebutuhan tetap ada. Karena itu sebagian strategi pemasaran ditujukan untuk produk-produk tahap ini. Penjualan dalam tahap ini itu sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian, pasar juga semakin tersegmentasi, sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan sebuah promosi yang berbeda juga. Dan dalam tahap kedewasaan itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama kedewasaan pertumbuhan, kedua kedewasaan stabil, dan ketiga kedewasaan yang mengusang. Ketika sebuah perusahaan mengalami tahapan kedewasaan yang mengusang,
yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen beralih ke produk lain, maka perlu adanya strategi-strategi pemasaran yang cukup handal. Setidaknya ada 4 strategi yang harus digunakan. Yang pertama, modifikasi pasar. Dalam modifikasi ini perusahaan harus memperluas pasar juga bagi mereknya dengan menangani 2 faktor penentu volume penjualan, yaitu jumlah pemakai produk dengan merek perusahaan, dan yang kedua tingkat penggunaan per pemakai. Strategi yang kedua adalah modifikasi produk. Beberapa bentuk modifikasi produk seperti ada perbaikan mutu, perbaikan ciri khas, dan termasuk perbaikan gaya suatu produk. Strategi yang ketiga adalah modifikasi bauran pemasaran. Maka dalam hal ini manajer perusahaan mempunyai tugas menjawab beberapa pertanyaan seperti harga, distribusi produk, iklan, promosi penjualan, dan yang terakhir adalah penjualan perorangan termasuk pelayanannya. Dan strategi yang keempat itu menggunakan take off strategi. Dan take off strategi yang digunakan ini adalah untuk mencapai fase penerimaan konsumen baru dan dapat memperbarui pertumbuhan pada saat produk masuk dalam kematangan. Tahap yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini produk suatu perusahaan itu mulai ditinggalkan konsumen sehingga konsumen beralih ke produk lain sih. Dan mengakibatkan penjualan dan keuntungan akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya akan mati. Dan pada tahap ini itu faktor-faktornya seperti perubahan selera pasar, produk lain atau substitusi diterima konsumen, dan dipengaruhi juga oleh perubahan suatu teknologi. Karakteristik tahapan-tahapan dalam PLC. Pada tiap tahap itu terdapat peluang dan masalah yang berbeda-beda. Dengan mengenali tahap di mana suatu produk sedang berada atau yang akan dituju, pihak manajemen dapat merumuskan sebuah rencana strategi pemasaran yang tepat. Selain karakteristik di atas, itu PLC juga memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak setiap produk itu melalui semua tahapan. Bahkan ada produk yang tidak pernah melewati tahapan perkenalan. Kedua, panjang suatu tahap produk life cycle untuk tiap produk itu sangat bervariasi. Dan terakhir, siklus hidup produk itu dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.